Ya, sekarang kita akan cek bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Surabaya. Sudah ada rekan kami Farah di sana. Farah, silakan. Iya, Caca Anissa dan juga pemirsa, sebanyak 3 hakim tersangka yang menangani kasus pembebasan Gregorius Ronald Tanur atas kasus penganiayaan terhadap Dini Sarah Afriyanti sampai saat ini masih ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pemirsa. Informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Mia Amiati bahwa Kejaksaan Agung, pemirsa, telah menerbitkan surat penahanan terhadap ketiga hakim. Namun memang lokasi penahanannya ini dititipkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meski begitu, ini Kejaksaan Tinggi artinya hanya memfasilitasi rutannya saja, namun seluruh proses penyidikan, pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan sebelum masuk ke sel tahanan, pemirsa, ini memang ketiga hakim mulai dari Ketua Hakim Erin Tuahadamanik Mangapol dan juga Heru Henindyo ini dilakukan isolasi terlebih dahulu selama 14 hari untuk mensterilisasi. Maksud kami mengamankan agar sebelum masuk ke rutan ini memang benar-benar dalam kondisi aman sehingga tidak menularkan penyakit terhadap penghuni rutan lainnya. Dan informasi yang kami dapatkan juga, pemirsa, ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini masih menunggu putusan yang diunggah atau yang dikirimkan oleh MA berkaitan dengan penahanan atau penangkapan dari terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang sudah ditetapkan oleh MA pada 22 Oktober kemarin. Ini divonis selama 5 tahun pidana penjara. Artinya nanti begitu sudah ada surat putusan, kemudian baru akan dilakukan eksekusi atau penangkapan dari Gregorius Ronald Tanur. Sementara berkaitan dengan bagaimana atau di mana posisi dari Gregorius Ronald Tanur saat ini, Kejati memastikan bahwa GRT ini masih ada di dalam Indonesia karena memang sejak tanggal 8 Agustus 2024 lalu ini Kejaksaan Negeri Surabaya bekerjasama dengan Imigrasi Surabaya ini telah melakukan pencekalan terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, sehingga memang Kejati bisa memastikan bahwa kondisi GRT ini masih berada di wilayah Indonesia. Dan memang nantinya jika memang pada saat eksekusi atau penangkapan ini tidak ditemukannya Gregorius Ronald Tanur, ini nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Dan informasi juga yang kami dapatkan, pemirsa, sampai saat ini masih terus dilakukan perpanjangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Pitsus dari Kejagung. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, hasil wawancara kami dengan kuasa hukum dari korban yaitu Dimas Yembahura Al-Farouk ini mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi Kejagung yang telah mendengarkan kuasa hukum dan juga memberikan atensi kepada keluarga korban terkait dengan pelanggaran atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan saat ini hasil wawancara kami dengan Dimas Yembahura ini pihaknya akan mempersiapkan dan sedang mendalami karena berdasarkan putusan MA ini Gregorius Ronald Tanur dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara berdasarkan dakwaan sebelumnya ini paling lama kurang lebih 12 tahun penjara dengan pasal yang didakwakan ini adalah pasal 351 ayat 3 dan juga pasal 359 KUHP. Dan informasi yang kami dapatkan dari Dimas atau kuasa hukum korban ini memang menurutnya Mahkamah Agung tidak melihat secara komprehensif bagaimana persidangan yang terjadi atau yang berlangsung ketika berada di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pihaknya ini merasa bahwa MA ini tidak menerapkan pasal yang sesuai, artinya yang diterapkan ini hanya pasal penganiayaan. Sementara menurut kuasa hukum Dimas ini pasal yang seharusnya diterapkan adalah juga kelalaian sehingga menyebabkan orang menjadi meninggal dunia. Karena menurut kuasa hukum dari Dimas memang kuasa hukum Dimas maksud kami memang Dini Sarah Afriyanti ini meninggal karena dilindas oleh Gregorius Ronald Tanur. Dan saat ini kuasa hukum akan mempertimbangkan untuk mengirim laporan untuk memeriksa majelis hakim di tingkat kasasi untuk memastikan apakah memang hanya 3 orang tersangka saja yang menerima suap atau gratifikasi atas kasus pembebasan Gregorius Ronald Tanur. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Jawa Timur, Caca Anissa. Ya, terima kasih Farah atas laporan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Untuk mengingatkan Anda kembali, saya akan hadirkan kepada Anda kronologis kejadian kematian Dini Sarah Afriyanti hingga kemudian vonis sempat diberikan kepada Ronald Tanur, vonis bebas yang kemudian dianulir, pemirsa. Ini dia.
Ya pemirsa, ini dia kronologis tewasnya Dini Sera Afrianti, versi polisi dan kuasa hukum 3 Oktober, Ronald Tanur dan Dini makan malam di Jiwok, Surabaya. Kemudian, keduanya kemudian diundang rekannya ke KTV atau Pak Yanto, bagaimana kemudian hakim menindaklanjuti status hukum atau status etik dari 3 hakim ini? Apakah menunggu inkrah terlebih dahulu baru diberhentikan tidak hormat, atau mungkin MA punya kewenangan untuk melihat dan menyelidiki? Kalau memang ditemukan kejanggalan ke arah sana, sekarang saja dipecat tidak hormat, Pak Yanto. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau mengoreksi dulu terhadap pengawasan melekat itu. Bila mana atasan langsung tidak melakukan pengawasan dan pembinaan, maka akan diberikan sanksi itu 1 tingkat, pengawasan 1 tingkat, dalam hal ini adalah ketuanya. Terhadap pemberhentian, Mbak, sesuai dengan bahwa penahanan itu kan 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita lihat kemarin, ketiga hakim tersebut dilakukan penahanan kurang lebih jam 6. Nah, dengan demikian kalau 24 jam berakhir, kemudian ternyata ketiga hakim tersebut tidak diizinkan pulang oleh jaksa, maka dengan demikian jaksa akan melakukan perintah penahanan, sehingga akan dikeluarkan surat perintah penahanan dan berita acara penahanan.